Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin berdoa ya. Before we start to study, let's pray together. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alamin alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang Adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru absen ya. Ya. Ahmad Brian. Arafatul Zahra. Hadir. Devi Pramudita. Dwi Wayuning Tias. Hadir. Firdausin Nafisa. Hadir. Ica Sifaul Jannah. Hadir. Muhammad Agis Joenata. Muhammad Riza Ramadhani. Muhammad Tirta. Wahyu Alvano. Renan Sebastian. Hitayatul. Keisa. Rizwana. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Gak ada yang izin? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekarang kita pelajarannya apa? IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas IPS dulu. IPS, siapa yang hafal tentang proklamasi? Nggak ada yang hafal? Coba ada lagi baca bersama-sama ya. Apa itu proklamasi dan apa isinya proklamasi? Terus siapa pahlawan Indonesia? Siapa pahlawan Indonesia? Muhammad Hatta. Terus siapa lagi? Insinyur Soekarno. Terus? Ahmad Soebarjo. Sekarang apa jasa dan peran dari pahlawan Muhammad Hatta? Ya Ica, apa? Baca. 1. Mendampingi Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan. 2. Ikut menyusun konsep naskah proklamasi, menjadi wakil presiden utama Republik Indonesia. Terus yang kedua tadi pahlawan Insinyur Soekarno. Apa jasa dan perannya pahlawan tersebut? 1. Membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. 2. Menjadi tokoh utama yang memimpin proses penyusunan naskah proklamasi. 3. Menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga pahlawan siapa? Pahlawan Ahmad Soebarjo. Apa peran dan jasanya pahlawan tersebut? 1. Turut merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 2. Berperan menjembatani perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. 3. Membantu meyakinkan Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bisa dipahami peran dan jasanya para pahlawan tersebut? Sekarang coba Bu Guru bagikan tentang isi proklamasi. Ini kelompok 1.
Kelompok 2, 3. Ini kasihkan laki-lakinya belakang. Laki-lakinya belakang. Ini kasihkan laki-lakinya belakang. Coba dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai keindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kapan proklamasi kemerdekaan itu ditulis? 17 Agustus 1945. Atas nama siapa? Soekarno-Hatta. Di mana tempatnya ditulis? Jakarta. Berarti di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Apa perang yang kalian ketahui di Indonesia ini? Perang. Sebelum Indonesia merdeka, kan Indonesia pernah kalah ya? Ya. Perang apa saja yang pernah dirasakan di Indonesia ini? Melawan Belanda. Ya, melawan Belanda, terus Jepang. Tahu nggak ceritanya Indonesia melawan Belanda? Bu Guru kasih tugas tentang cerita perang Indonesia dengan Belanda. Tugas ini nanti dibaca sesuai kelompoknya masing-masing, terus dirangkum. Tahu dirangkum? Iya, dirangkum, habis gitu dikumpulkan ke Bu Guru. Misal satu kelompok ada 2 pendapat, itu nggak apa-apa dikumpulkan semua. Mungkin ada pendapatnya perempuan beda sama laki-lakinya, itu nggak apa-apa. Atau pendapatnya sama juga nggak apa-apa. Paham? Nih belakangnya. Oke. Ini penting Indonesia untuk tahu. Oke, aku mau sama Sudah anak-anak ya, tugasnya Bu Guru suruh ngerangkum tentang cerita peran Indonesia melawan Belanda. Sekarang kelompoknya siapa yang mau menjawab apa pendapat kalian tentang perang Indonesia melawan Belanda? Mungkin dari kelompoknya Ica dulu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Awal konflik, Belanda datang bersama tentara Inggris dengan alasan ingin mencuti senjata Jepang. 1. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ini adalah pertempuran terbesar antara Indonesia dan Belanda. Rakyat Surabaya dipimpin Bung Tomo berjuang habis-habisan. Meskipun banyak yang gugur, pahlawan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak takut mempertahankan kemerdekaan. 2. Agresi militer Belanda pada tahun 1947. Belanda melancarkan serangga besar ke wilayah Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Makna perjuangan. Perang Indonesia melawan Belanda menunjukkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan keberanian. Persatuan rakyat adalah kekuatan terbesar. Semangat pantang menyerah maupun mengalahkan penjajah yang lebih kuat. Baik, mungkin kurang satu kelompok lagi.
menjelaskan tentang makna perjuangan apa sama dengan kelompoknya Ica barusan? Mungkin dari kelompoknya Dita bisa membacakan. Perang Indonesia melawan Belanda menunjukkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan keberanian. Persatuan rakyat adalah kekuatan terbesar, semangat pantang menyerah, mampu mengalahkan penjajah yang lebih kuat. Berarti semua kelompok makna perjuangannya sama ya? Ya, sama. Baik, mungkin dari sini pelajaran yang bisa kita bahas bersama-sama. Waktunya sudah habis. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Uhayyi ilal liqa. Ma'asalama. Akhiran ma'an najah. Syukran Bu Abel. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.